Silakan Bu Ata, di opening saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memulai lagi latihan dengan Bapak Ketua kita, Bapak Hasan Basri, serta ayah bunda K8 dan K7. Gimana kabarnya ayah bunda semua hari ini? Di sini, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, ini pada belum open mic nih. di sini sudah ada Ibu. Pertama ada Bapak Hasan Basri. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sigit, mungkin belum bisa open kamera. Ada Ibu Tresna Widyasari. Ya. Dari mana Bunda asalnya Bunda? Dari Jakarta Timur, dekat Taman Mini. Oh, Jakarta Timur. Oh, iya. Slogannya di kelas berapa ya Bunda? Kelas 7C. 7B, 7B. 7B. Oke. 7B. Ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Cinanti, Bu Kiki, Bunda Arci. Ada ya Ibu Cinanti? Hadir. Oh, hadir ya. Dari mana Bu Cinanti? Dari Palembang, Bun. Oh, dari Palembang, Wong Kito Galo. Solgan kelas 7C ya, Bunda ya? Iya, betul. Oke, baik. Selanjutnya ini ada siapa ini? Ibu Jamilah Siregar. Dari Subang ya, Bunda tadi ya, Bun? Bentar, Bun. Masih mute, Bun. Oh iya. Betul. Bunda, Ibu Jamila Siregar dari Subang. Solgan kelas berapa, Bun? 7C. 7C. Oke, 7C. baik. Ada Ibu Munadah Albara. Laki-laki Bu. sorry bentar. Laki-laki. Oh, laki-laki, maaf ya. Maaf. Bapak Munada Albara. Iya, maaf Bapak. Afwan. Ya. Afwan. Solgan kelas berapa, Pak? Albara. Albara. 7D. 7D, iya. Asalnya dari Bandung, Pak? Oh, istri yang Bandung. Saya sih Jakarta Selatan. Oh, iya. Baik, selanjutnya Ibu Nini. Ibu Nini. Ya, Assalamualaikum. Ibu Nini ini dari Divisi Pendidikan ya, Bu? Iya, Bunda. Iya. Baik, untuk hari ini, sore ini, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah berkumpul untuk latihan public speaking dengan Pak Ketua kita, Pak Hasan. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat dan bisa kita pakai sampai kapan ya? Bisa sampai lama kita pakai ini ilmunya. Baik, Pak Hasan, gimana? Baik, terima kasih Bunda Fatih, Bu Wata. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat ibu-ibu semua yang hadir di sini, ibu bapak semua. Tadi Ibu Ratu dibantu sama suaminya membuka kamera dan yang lain-lainnya. kita buat seru-seru saja sahabat semua. Jangan ada barrier di antara kita, jangan ada aku orang baru di komite terus enggak. Saya merasa ya, masih belum tahu apa-apa, sama kita pun belajar bersama sahabat semua. Untuk mengambil keberkahan, mari kita awali dengan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semua, izin
Nanti diatur kalau misalkan ada yang bersuara nanti diatur mute-nya supaya bagus direkam. Nah, sahabat semua, ini tujuan kita adalah mempersiapkan diri kita, ya baik kelas 7 maupun kelas 8, untuk kesiapan kita menjadi MC Sekolah Inspirasi. Jadi Pak Munada, walaupun pendatang laki-lakinya baru 2 nih, Pak Munada dan Pak Sekretaris Pak Darmawan Sigit, di kemudian karena ada narasumber laki-laki, diperlukan MC baiknya laki-laki supaya tidak canggung. Laki-laki kepada laki-laki, MC laki-laki kepada narasumber laki-laki, dan juga MC perempuan bersama dengan narasumber perempuan. Itu tujuannya. Jadi semua dari kita harus mempersiapkan diri. Nah, saya lanjut saja karena sebagian ibu-ibu di waktu Indonesia Barat harus mempersiapkan buka puasa. Ya, Masya Allah, ini saum hari Kamis dan besok satu kali lagi saum tanggal 10 Muharram. Baik, sahabat semua, izin memperkenalkan diri. Saya ini satu video ini satu sampel ya. Saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman pebisnis pemula, di mana sebagian besar memiliki keinginan berbisnis, namun tidak tahu bagaimana cara memulainya. Mungkin Anda juga mengalaminya? Halo, saya Abu Paris. Saya sudah menjadi seorang narasumber meraih mimpi di MKFM. Alhamdulillah sudah 5 tahun. Selain itu, saya juga menjadi narasumber Jom Tujana di MA Training Malaysia, founder Biru Muda Community, Ketua Ikatan Pengusaha Muslim Yogyakarta. Dan saat ini, saya akan membantu Anda membangun bisnis sendiri di digital dan mencapai tujuan bisnis Anda. Percaya atau tidak, saya dulu juga pernah mengalami kesulitan ketika terjun ke dunia bisnis. Bingung mulai bisnis dari mana? Takut gagal? Merasa tidak punya kemampuan berbisnis? Dan cenderung sering terjebak riba dalam memulai modal bisnis. Karena saya juga ingin Anda mencapainya, maka saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti mentoring online 3 hari gratis yang diselenggarakan oleh Share dengan tema 10 kunci sukses memulai bisnis di internet dengan cara mudah, sederhana, dan berkah. Jangan khawatir jika Anda merasa gaptek, karena di sini Anda tidak akan menggunakan metode yang rumit. Jika Anda ingin membangun bisnis yang mengantarkan Anda kepada kesuksesan dunia akhirat, maka mentoring ini cocok untuk Anda. Setelah mengikuti mentoring ini, Anda akan paham mindset bisnis berkah, optimis, mempunyai plan dan strategi yang bagus dalam berbisnis, dan yang penting bermanfaat untuk sesama. Saya akan beritahu bagaimana strategi bisnis yang banyak dirahasiakan oleh marketer besar. Anda juga akan belajar how exactly, alias cara detailnya bagaimana saya membantu ribuan orang untuk mencapai goals bisnis mereka. Dan karena mentoring ini akan kita adakan sebentar lagi, so segera daftar. Klik link yang ada di status saya ini, di atas atau di bawah, atau ya di mana saja ada link, Anda klik ya. Daftar sebentarnya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh public speaking on kamera, itu berbicara di depan kamera dan di tapping dan dijadikan promo oleh satu NGO ataupun yayasan menggunakan brandnya Muslim Share dan di bawah Synergy Foundation begitu. Jadi saya berbagi dengan rekan-rekan semua pengalaman saya menjadi narasumber radio dan berulang bersiaran melalui Zoom, karena memang kita ini ditujukannya public speaking on kamera, maka memang tepat sekali kita menggunakan Zoom ini. Nah, begitu sahabat semua. Ada beberapa ini pengantar dulu, kita tidak lama, hanya 20 menit, saya akan cepat menyampaikan materi. Selanjutnya teman-teman semua akan diskusi, begitu. Jadi teman-teman semua yang berjumpa sekarang, saya akan meminta satu orang untuk menemani Bu Wata menjadi MC di hari Minggu. Mau dari kelas 8, mau dari kelas 7, kuncinya di mana? Di dalam dirinya. Saya yakin Pak Hasan, nah nanti akan ada gladi lagi. Ya, ini khusus nanti gladi untuk persiapan MC di hari Minggu. Baik ya, bismillah. Memang di komite mah jangan takut-takut, kuncinya itu yang penting belajar bersama. Jangan nanti jelek, nanti ngebawa buruk nama komite, nggak ada. Dengan maju saja udah kredit poin loh, seperti itu. Yuk. Apa itu public speaking, sahabat semua? Public speaking adalah soft skill, kemampuan soft skill ya. Digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum.
on kamera, yaitu interaksi melalui kamera dan tidak berjumpa langsung, tidak bertatap muka langsung. Nah, seperti itu. Jadi ini ya, 2 poin ini. Jadi berbicara untuk umum, jadi kita harus ngeh nih. Jadi jangan merasa, oh aku hanya di depan kamera. Enggak. Bapak Ibu ketika jadi MC Sekolah Inspirasi itu berjumpa dengan 200-300 user, artinya 300 orang gitu. Belum lagi rekamannya. Berarti harus ada kefokusan, perform yang harus betul, tata letak penyimpanan handphone ataupun kamera laptop harus betul. Baik. Itu. Jadi manfaat ilmu public speaking nih sahabat semua, gitu ya, meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan leadership, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar, gitu ya. Yang pertama ini meningkatkan ada yang tembus. Saya bantu dulu. Cek one. Oke, iya. Nah, meningkatkan kepercayaan diri, ya, meningkatkan kepercayaan diri betul karena dengan komunikasi sahabat semua akan terbiasa menyampaikan ide, gagasan, menyampaikan usulan gitu. Itu dengan komunikasi gitu ya. Pak Hasan, apakah orang yang pandai berkomunikasi pandai menulis? Tidak juga. Apakah orang yang pandai menulis pandai berkomunikasi? Tidak juga. Jadi ada kalanya bersamaan gitu, dua-duanya jago. Ada juga hanya pandai menulis tapi tidak pandai menyampaikan ide gagasan melalui public speaking, ada juga seperti itu. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya menumbuhkan leadership. Ya, betul, karena dengan komunikasi, dengan mulut ini, dengan lidah ini kita semua bisa mengajak orang lain dan mempengaruhi orang lain. Itu adalah leadership gitu ya. Memotivasi orang lain itu adalah kemampuan leadership. Selanjutnya menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar gitu. Ya, seperti itu. Kalau hanya untuk bercanda bisa-bisa saja tanpa konten, tapi kalau misalkan dalam bentuk MC gitu ya, tentu harus dengan ilmu komunikasi. Dalam hal ini ketika kita sahabat semua menjadi MC Sekolah Inspirasi, maka sahabat semua ini teknik komunikasi melalui public speaking on camera. Siapa yang perlu ilmu ini, sahabat semua? Tentu banyak banget. Ya, banyak banget yang memerlukan. Kita mau ini apa namanya, kita teh mau apa? Sebentar, ini ada yang bocor ya. Ya, tidaklah ke close lagi. Siap, lanjut lagi. Nanti mohon ketika pemaparan enaknya sih di di mute terlebih dahulu. Ini semua dari kita memerlukan ilmu komunikasi, sahabat semua, karena dengan gagasan, dengan penyampaian lancarlah gitu. Bu Dokter menasihati ataupun ketika penyuluhan tentu harus dengan ilmu komunikasi. Sahabat semua gitu ketika menjadi aktivis di areanya masing-masing, dari jadi kader posyandu misalkan seperti itu, maka diperlukanlah ilmu komunikasi gitu. Nah, oke, lanjut sahabat semua. Public speaking itu meliputi ini ya, meliputi tentu ya stage, berbicara di depan ya, berbicara di depan di stage saat meeting ya, bicara, talks, perform, speak. Selanjutnya gestur juga diperlukan. Apakah di public speaking on camera diperlukan gestur? Diperlukan, sangat diperlukan gitu. Nah, saya mau close terlebih dahulu ya. Saya close terlebih dahulu. Saya mau pin video saya supaya sahabat semua melihatnya hanya saya. Jadi dalam ilmu public speaking on camera, gesturnya itu dari pundak seperti pas foto sahabat semua. Terlalu jauh juga, ini misalkan ini terlalu jauh seperti ini juga tidak dibetulkan. Ya, tidak betul. Ini gesturnya seperti pas foto seperti ini. Begitu. Nah, itu gestur. Jadi tangan kita mungkin tidak terlihat saat menjadi MC Sekolah Inspirasi. Mungkin tidak terlihat. Ya, mungkin tidak terlihat. Jadi tidak ada masalah. Ketika jadi MC MC Sekolah Inspirasi. Tapi kalau misalkan MC meeting, MC rapat, MC apalagi MC-nya dalam bentuk family gathering, MC nikahan, itu semua perlu gestur tangan yang lebih atraktif. Seperti itu.
Public speaking juga diperlukan untuk presentasi produk, presentasi lain-lain gitu, dan juga training di situ, training motivasi dan yang lain-lain. Begitu, sahabat semua. Next, penyebab tidak mau berbicara di depan umum. Coba apa kita ulas? Belum punya pengalaman. Ini pertama, takut gagal, malu pada yang hadir, membandingkan diri, ya, tidak menyiapkan catatan. Ini ya, ini setidaknya hasil riset kami, gitu ya. Sengaja saya membuat slide-nya tanpa melihat panduan yang lain, tetapi ini hasil riset kami. Belum punya pengalaman, ya, belum punya pengalaman bisa dikalahkan dengan apa? Dengan latihan, dengan coaching langsung. Takut gagal, bisa dibantah langsung. Apa yang membuat kita gagal? Tidak ada nih di komite mah. Apa yang membuat gagal? Tidak ada. Ketika jadi MC sekolah inspirasi, apakah kalau tidak perform, tidak baik penampilannya, apakah anaknya kena tegur? Tidak. Apakah ibu dikeluarkan dari komite? Tidak juga. Apalagi yang membuat takut gagal. Ya, gitu. Selanjutnya, malu pada yang hadir. Apa yang malu kita? Tidak perlu malu. Kita sama-sama wali santri. Kita sama-sama hamba Allah. Kita sama-sama orang pembelajar. Kita yang memfasilitasi dan mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita. Nah, kenapa tidak? Nah, selanjutnya membandingkan diri. Nah, ini penyakit ya, membandingkan diri. Misalkan contoh di komite Mujadid nih, aduh tidak sehebat komitenya Sarfaras. Aduh, kalau di komite Sarfaras ada orang-orang yang terbiasa komunikasi, terbiasa MC. Ya tidak perlu. Kalau mengambil yang positif, oh dulu juga bagus, saya juga mau lah, angkatan kita juga mau deh. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau membandingkan diri sehingga kita tidak mau maju, maka itu betul-betul harus dihindari. Nah itu. Dan yang kelima, terakhir sahabat semua, tidak menyiapkan catatan. Jadi ketika sahabat semua khususnya menjadi MC sekolah inspirasi, maka siapkanlah catatan. Ini penting sekali. Catatan teramat sangat penting. Begitu. Ya, notice. Khusus untuk MC sekolah inspirasi, panduannya sudah ada. Draft MC-nya sudah ada. Bold, kuning sama hijau pembagian tugas MC1, MC2-nya sudah ada. Jadi sudah ada, jadi tinggal prung aja, tinggal latihan lagi gladi resiknya begitu. Ya, antara dua MC yang berlatih ya. Karena apa? Karena ada pembagian tugas gitu. Nah, pembagian tugas. Selanjutnya tips berbicara di depan kamera. Oke, lanjut ya, ini langsung detail. Buat skenario, pahami perangkat, sering terlatih, trial and error, positive thinking dengan berdoa. Oke, buat skenario. Buat skenario ini, skenarionya itu dibuat di mana? Satu, di draftnya. Ini langsung saja ke persiapan sekolah inspirasi. Draft MC-nya sudah ada. Alhamdulillah saya sendiri yang menyusun sesuai dengan kebiasaan di Darut Tauhid. Karena apa? Karena saya pun terbiasa jadi MC di Darut Tauhid sebelum saya berwira swasta. Antara 2005 sampai dengan 2009 saya menjadi santri karya di Darut Tauhid dan saya tergabung di DT Insani nama sekarang. Kalau dulu DTTC, Darut Tauhid Training Center, DTTC. Selanjutnya juga di PMK Pelatihan Manajemen Kolbu. Saya asistennya Adeda dan asisten ustadz-ustadz yang menjadi trainer waktu itu. Karir terakhir jadi marketing, sebelumnya saya memegang sekolah trainer. Begitu. Jadi saya insya Allah susunan draft tersebut sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang kami buat seperti itu. Selanjutnya yang kedua, pahami perangkat. Nah, memahami perangkat ini, bagi sahabat semua, harapannya sahabat semua ini, silakan open cam. Gitu. Kalau tidak ada uzur syar'i. Oke, baik. Saya mau masuk setelah ini, mau masuk lagi satu user lagi saya masuk menggunakan kamera. Dilihat, nah pinnya saya hilangkan. Oke, berarti sahabat semua di monitornya terlihat bermacam-macam yang hadir dengan wajahnya masing-masing, betul? Boleh? Betul ya yang hadir semua? Di kameranya? Di layarnya itu betul terlihat semua yang open mic, open kamera, maaf. Sudah terlihat di layar? Dilihat di layarnya. Apakah hanya gambar saya aja? Sudah Pak, sudah terlihat semua. Semua terlihat, baik.
Nah, yang izin dikoreksi untuk kesiapan jadi MC, yang pertama Ibu Tresna, Ibu Ratu, silakan kameranya di landscape-kan, dimiringkan seperti ini, bukan diberdirikan. Coba di landscape-kan, Nah, betul, Ibu Tresna sudah betul, Bu Ratu sudah. Terima kasih, Pak Munada sudah betul. Kenapa? Nah, ini Bu Ratu tinggal di setup aja si apa namanya itu gini. Saya mau rubah background supaya terlihat handphone saya. Oke. Saya tanpa virtual background. Berantakan ya. Rumah saya berantakan. Di belakangnya udah banyak backlight. Ini saya. Nah, Bu Ratu nanti di sini nih. Nah, di sini di setting ada portrait landscape. Jadi klik yang di sini, klik saja landscape gitu. Putar otomatis aja atau mau putar otomatis juga bisa. Sambil terus mencoba silakan, tidak dikejar-kejar. Baik. Baik. Jadi nanti SOP kita ya, syukur-syukur Bapak Ibu ini kita membahas perangkat dulu ya sahabat semua. Ya, membahas perangkat. Syukur-syukur sahabat semua ini menggunakan laptop itu lebih memudahkan ataupun menggunakan handphone yang memori memorinya istilahnya itu VGA-nya atau memorinya sehingga nanti bisa menyesuaikan background-nya gitu, menyesuaikan background-nya. Nanti kita coba ya. Nanti kita latihan. Nah, ini Bu Wata dahulu pernah jadi MC Sekolah Inspirasi. Jadi sudah punya background. Nah, saya sendiri memang sudah terbiasa rapat dan saya juga beberapa kali jadi MC Sekolah Inspirasi. Jadi sudah ada background dan kita sepakati background-nya yang ini nih. Kita sepakati supaya indah background-nya itu. Jadi seperti ini. Jadi ketika saya pin nih contoh, saya pin Bu Wata dan saya juga pin saya. Oke. Saya pin saya, maka yang akan terlihat dua orang yang muncul di layar Bapak Ibu, betul? Seperti itu? Boleh dibuka, betul? Sudah yang muncul hanya Pak Hasan sama Bunda Fatih, betul? Betul ya? Ya cukup. Kalau di HP kayaknya enggak ya. Semua, Pak. Kelihatan semua. Oh, kelihatan semua ya kalau di handphone ya. Ya, Baik, tapi baik. kalau di layar utama baru kelihatan Pak Hasan aja dengan saya. Betul. Bu Nini terlihat di layar utamanya hanya dua? Ya, dua, tapi saya dan Pak Hasan. Oh, bukan dengan Bu Wata? Bukan, setelah digeser baru terlihat semua peserta. Oh, baik, 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 Karena baik. pakai handphone kali ya. Baik. Nanti diatur perihal ini oleh saya remove dulu punya Bu Wata. Nanti diatur oleh operator. Operator itu pihak sekolah gitu untuk sekolah inspirasi. Baik. Saya ke pengenalan dulu. Kita sedang membahas memahami perangkat ya, memahami perangkat. Kita sedang memahami perangkat. Kita belajar bersama memahami perangkat. Coba kalau punya saya Bapak Ibu sudah disupport oleh perangkat profesional, saya mau masuk pakai satu user lagi karena memang salah satu aktivitas saya sebagai narasumber radio, saya sudah menggunakan mic ini, mic profesional dan menggunakan nanti saya lihatin ya. Saya pakai user Hasan 2. Sudah menggunakan ring light, nanti saya perlihatkan perangkatnya. Recording in progress. Oke. Nah, siap. Saya mau hilangkan yang ini.
Oh, ke wajah saya ya. Oke, baik. Nah, sahabat semua, coba dilihat ya di kamera yang satu lagi. Ini saya pin yang ini nih. Ini yang menggunakan handphone. Ini perangkat saya ya. Ini laptop. Selanjutnya ini mic. Dan ini ring light. Nah, ini kalau misalkan ingin menghasilkan kualitas terbaik, maka seperti ini perangkatnya. Laptop ini, yang ini apa namanya itu, webcam. Selanjutnya ini mic-nya, dan ini ring light. Nah, dan juga laptop yang support untuk apa namanya itu, untuk siaran radio. Laptop yang bisa diatur-atur untuk background-nya seperti itu. Oke, baik. Nih. Oke. Itu perangkatnya kalau standar apa ya, saya menyebutnya profesional gitu. Jadi nggak kelihatan kan, tadi kan berantakannya meja kerja saya, nggak kelihatan background rumah saya, udah bagus banget kan menggunakan teknologi seperti itu. Ini tidak perlu lagi green screen gitu. Ini kita harus pahami perangkat kita. Nah, Pak Hasan, boleh nggak kalau MC Sekolah Inspirasi ini menggunakan handphone? Boleh, boleh. Kita atur. Ya, oke, kita atur. Kita atur tata letaknya. Oke, baik, siap. Pelan-pelan ya. Ini kita sedang membahas apa namanya itu? Kita sedang membahas memahami ataupun pahami perangkat. Kita sedang membahas pahami perangkat. Ya, untuk skenario kita sudah siapkan draftnya. Baik. Sekarang oke, baik, tidak apa-apa. Silakan lanjutkan Bapak kalau ada agenda yang lain. Nah, sekarang sahabat semua, untuk yang kamera menggunakan handphone, silakan sejajarkan handphonenya. Gimana caranya diganjel? Ini punya Bu Nini masih terlalu bawah gitu. Punya Bu Tresna rata-rata. Silakan kira-kira sejajar dengan wajah gitu si kameranya itu. Supaya apa? Ini coba kayak gini. Coba kalau misalkan kita sedang menjadi MC, kalau kameranya terlalu bawah, mohon maaf, nanti terlihatnya berupa lebih banyak lubang hidungnya saja, mohon maaf ya, karena memang tertembaknya oleh kamera seperti itu. Tapi kalau misalkan sejajar seperti saya, Bu Wata ini, Bu Wata mah udah sama-sama latihan dulu, apa ya, kalau belum latihan sih belum dikasih tahu. Nah, sekarang Bu Tresna, terus kira-kira si kameranya itu sejajar dengan wajah kita. Jadi melihatnya itu adalah ke kamera itu sejajar mata kita. Seperti itu. Nanti diatur-atur. Bu Ratu itu masih kameranya di bawah mata. Jadi coba dipegang sama tangan dan diangkat gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti itu Bu Ratu, sudah betul. Dan nanti kalau Bu Ratu jadi MC Sekolah Inspirasi, cari saja background yang kosong gitu. Tadi gambar suaminya lewat, tahu lah saya gitu. Ya, jadi kelihatan. Jadi contohnya seperti itu. Kita sama-sama belajar. Yang bagus seperti apa Pak Hasan? Yang bagus nanti backgroundnya bisa yang polos gitu. Yang polos bisa dinding saja, nggak apa-apa. Atau misalkan contoh bisa juga selanjutnya bisa juga gorden. Gorden itu juga bagus gitu. Ataupun punya wallpaper gitu juga bagus di situ. Ataupun ruang kerja juga bagus di situ. Itu menunjukkan keseriusan. Nah, gitu. Seperti itu ya. Jadi Bu Nini belum sudah mulai sejajar. Jadi upayakan kameranya itu sejajar dengan wajah kita. Dengan wajah kita. Ya. Bu Tresna nampaknya belum sejajar. Jadi si posisi kita ini kameranya bisa dibandingkan punya Bu Wata dan punya saya, kira-kira seperti pas foto nanti. Nah, Bu Dr. Jamilah sudah betul, nanti mungkin kurang begitu dekat untuk Bu Dr. Jamilah. Jadi nanti bisa lebih dekat si kameranya. Seperti pas foto gitu segitu sebelah. Itu sudah bagus seperti itu. Nah, Bu Nini lagi berupaya nyari ganjal sana sini.
Ya, kita sedang belajar bersama. Ya, mohon keikhlasannya. Bapak Ibu diberikan masukan. Nah, tujuannya ya untuk sama-sama lah kita ya. Gitu. Sama-sama kita belajar bersama insya Allah. Oke. Ini posisi yang betul ketika Bapak Ibu sahabat semua menjadi MC sekolah inspirasi. Jadi sejajar gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sahabat semua tidak menjadi MC sekolah inspirasi pun bisa memanfaatkan ilmu ini insya Allah. Begitu. Baik. Ini untuk perangkat ya sahabat semua. Nah, oke. Nanti waktu 10 menit lagi untuk pemaparan, selanjutnya kita tanya jawab. Baik, itu. Selanjutnya, pahami perangkat sudah, sering berlatih sahabat semua. Nah, berlatih yang mudah yaitu konsep ATM. Apa itu ATM bahasan? ATM itu amati. Amati, tiru, modifikasi. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. ATM. Sudah banyak rekaman MC terdahulu ya, ada Bu Tintin, ada juga Bu Fatimah ataupun Umi Rizal di situ, itu MC terdahulu. Yang laki-lakinya ada Dr. Arif, ada Pak Yudi. Nah, itu MC terdahulu. Ada Pak Bagja di angkatan sebelumnya, ada Pak Haji Usman juga di angkatan sebelumnya. Itu MC terdahulu. Arsipnya semua ada di YouTube-nya sekolah gitu, di YouTube sekolah. Jadi amati gitu. Amati ketika para pendahulu gitu ya. Saya kalau di komite kurang enak menyebutnya senior. Kenapa? Karena boleh jadi yang bicara ini lebih muda juga usianya dari yang menyimak ini gitu. Ya, pendahulu lah ya. Seperti itu. Jadi amati. Selanjutnya apa? T-nya tiru stylenya gitu. Caranya, cara bicaranya Bunda Wata gitu, Bu Wata gitu, Bunda Fati gitu. Terus cara tiru caranya Bunda Faro, Umi Rizal gitu, semua ada di rekaman gitu ya. Termasuk di rekaman komite ada latihannya, ada latihan sekolah MC sekolah inspirasi. Maka amati gitu ya. M-nya itu modifikasi gitu. Modifikasi kenapa? Di dunia ini ya, di dunia ini tidak ada yang 100% persis. Pasti ada yang berbeda ya. Termasuk yang kembar pun pasti ada perbedaannya. Boleh jadi yang paling mungkin yaitu warna suara. Warna suara berbeda. Selanjutnya style juga. Terus selanjutnya Bu Wata ini bukan orang Sunda. Jadi tahu saya gitu. Tahu. Jadi teknik bicaranya tidak mungkin sama dengan teknik bicara Umi Rizal gitu. Itu beda. Jadi tidak ada masalah. Semua juga punya keunikan. Jangan pernah membandingkan ada saya mah bukan dari suku ini. Enggak, sama-sama aja kok. Sama-sama aja. Kita sama-sama sedang belajar gitu. Jadi tidak ada kekhususan jadi MC sekolah inspirasi ini harus dari suku mana. Enggak. Yang jangan masuk ke rorombeheun ya. Persehat suku. Baik, itu. Seperti itu. Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Sering berlatih di situ. Selanjutnya trial error. Trial error kita setiap MC sekolah inspirasi kita akan gladi ya. Kita semua biasakan 2 orang gitu ya. Karena saling bantu gitu. Jika di hari H contoh misalkan di hari H ini berhalangan hadir yang satu, maka bisa dihandle oleh 1 orang. Ini kan teknologi nih. Jika di hari H di salah satu user misalkan contoh Bu Nini sama Bu Wata nih. Ya, contoh di Bu Wata off mati semua gitu, mati gitu, masih ada MC kedua bisa handle, selesaikan. Skripnya juga sama. Itu trial and error, kita latihan, gladi resiknya ada. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya positive thinking, penting banget positive thinking. Jadi jangan sampai tadi salah enggak. Nah, evaluasi masa sesudahnya. Ketika jadi MC mah hajar aja terus, lanjut aja maju gitu. Jangan mikirin yang sudah, enggak. Nanti setelahnya kita coaching lagi gitu. Kita apa yang tadi yang salah ya? Oh, tadi itu enggak sesuai skrip ya. Oh, tadi itu berlebihannya cara menyapanya ya. Nah, nanti kita semua bisa apa? Kita semua bisa latih dan evaluasi bersama begitu. Nah, itu ya teman-teman semua. Buat skenario tadi sudah gitu. Ya, tadi sudah dibahas juga, laptop, jaringan pastikan, baterainya aplikasi, lokasi file ketika teman-teman presentasi, ketika jadi narasumber gitu, jaringan
WiFi, kuota juga harus dicek. Selanjutnya kamera sejajar dengan wajah. Kejernihannya juga bersihkan dulu kameranya seperti itu. Sering berlatih tadi sudah Yuk disampaikan. daftar sekarang juga. Aduh. Dan hanya 58 orang yang mendapatkan harga 10.000 per hari itu. Ataupun 99.000 itu. Besok, lusa sudah naik. Aduh. Daftar sekarang juga. Sapa adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah teman-teman punya pertanyaan ya. Tapi kan nah, saya mau tanya, pembayaran mereka itu boleh untuk melakukan langsung cash atau? Jadi sapa admin tadi. Nah, itu contoh saya berlatih. Ini saya coaching lagi di tahun 2022. Saya coaching lagi ke guru public speaking. Walaupun saya sudah jadi narasumber radio sudah 5-6 tahun, tetap saya juga belajar lagi. Ternyata masih banyak yang dikoreksi oleh coach public speaking. Jadi teman-teman semua belajar, berlatih tiada henti. Jargonnya Darut Tauhid memang harus kita aplikasikan. Tidak ada orang yang terlatih, tapi orang yang terus berlatih gitu. Nah, itu seperti itu. Termasuk orang yang sudah berulang kali jadi MC Sekolah Inspirasi pun kalau tidak berlatih boleh jadi ada artikulasi yang kurang pas, boleh jadi ada kesalahan menyebutkan nama narasumber seperti itu. Oke. Baik. Itu sahabat semua. Oke, saya ini trial and error sudah. Nah, ini ya, oke. Itu sahabat semua pemaparan yang saya sampaikan. Saya langsung lari ke tanya jawab. Begitu. Lari ke tanya jawab. Ini 17:10. 10 menit lagi kita akan berhenti karena Bapak Ibu, sahabat semua, persiapan ya terutama para muslimah, ibu-ibu harus menjamu suaminya yang buka puasa insya Allah. Silakan sahabat semua, open mic, boleh bertanya, boleh kalau lo lagi agak halangan silakan diketik saja. Boleh open mic ya, lebih memudahkan. Silakan. Bu Tresna sudah open mic ya? Maksudnya mau bertanya ataupun open mic semua ya? Cuma ini aja Pak Hasan. Mhm. Pak Hasan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau jadi MC itu, ya, kalau jadi MC itu yang saya khawatirkan itu improve-nya atau tambahan-tambahan apa ya? Ya, pokoknya tambahan-tambahan kata-katanya itu yang sulit bagi saya gitu. Pede sih pede jadi MC, cuma itu dia yang tadi tambahan-tambahan kata-katanya setelah narasumber berbicara, setelah narasumber mengisi, lalu kan kita kalau bisa kan memberikan ulasan ya. Ya, Sedikit betul. ulasan itu yang bagi saya itu susah, susah, takut salah gitu, dan kata-kata saya, artikulasi saya pun takutnya kurang bagus, kurang sopan. Gitu aja Pak Hasan. Ya, baik. Terima Ini saya kasih. ya sama-sama. Nah, Bapak Ibu bisa terus memantau laptop ataupun kamera handphonenya. Ini saya share draft ya, share draft MC atau script ya bahasanya, script ya. Oke. Ini skripnya sahabat semua. Ini skripnya nanti di-sharekan, dibagikan kepada sahabat semua. Semuanya on script gitu ya. Jadi membaca apa yang di script. Membaca. Membaca yang ada di script. Jadi tidak improvisasi. Jadi improvisasi itu di awal gitu. Improvisasi itu di awal saja. Di awal seperti apa? Menyapa gitu ya. Menyapa nanti tuh. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ini. Nanti SOP-nya sudah ada juga. Itu tuh di atas tuh ada ya. Ya gitu. Jadi nanti misalkan Sekolah Inspirasi mulainya jam 9 gitu, jam 8:50 itu sudah dengan panduannya ya ini. Ya, ataupun 5 menit sapa wali santri. Ayah Bunda, silakan nama atau silakan ketik nama spasi wali santri dan asalnya dari mana. Silakan sekali lagi Ayah Bunda ketik nama wali santri dan asalnya dari mana. Misalkan contoh ya. Atau saya sih biasanya kita rubah kemarin hanya wali santrinya siapa saja gitu. Misalkan Bunda Fatih dari 8D ya, Masya Allah. Dari mana? Dari Batam, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda Fatih sudah bergabung. Sehat selalu dan mudah-mudahan putranya semakin soleh. Itu gitu. Doa sehat selalu.
Itu sehat selalu, bahagia selalu. Sehat selalu. Gitu itu sapa gitu. Itu tidak boleh panduannya dari situ ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Terus yang anaknya, semoga anak-anak kita di pesantren Pak Fatih nih, Kak Fatih nih, karena memang anak saya kelas 7C gitu, pasti memanggil Kak Fatih dengan kakak ya, karena Kak Fatih sekarang di kelas 8 ya. Semoga Kak Fatih juga senantiasa diberikan kecerdasan, kemudahan belajar. Itu boleh seperti itu, boleh gitu, yang positif gitu dalam doa. Seperti itu contohnya ya. Selanjutnya ada lagi berbet di bawahnya itu. Misalkan contohnya saya pakai nama Muhammad ya. Muhammad dari 7D. Orang tua Muhammad 7D dari mana ini? Masya Allah, dari Palembang ini. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ingat Palembang, ingat MP-nya. Masya Allah. Ya, terima kasih ya sudah menitipkan putranya dan bersama putra kami juga di SMP DTBS Eko Putra. Mari kita doakan semoga proses belajar di sekolah yang kita cintai dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu improvisasi. Jadi improvisasi bermacam ragamnya yang disiapkan oleh kita tanpa dituliskan dalam skrip, tapi bunyinya itu adalah doa, kabar kesehatan, semoga sehat selalu, itu adalah doa gitu. Doa. Oke. Baik, begitu. Nah, kalau misalkan ibu ragu, misalkan aduh suara saya seperti ini, ya memang anugerah dari Allah seperti ini. Jangan pernah kecilkan, jangan pernah negative thinking dengan pemberian Allah gitu. Suara ibu sudah bagus, jelas kok gitu. Hanya perangkat belum gitu. Ibu belum menggunakan earphone gitu. Maka ibu menggunakan earphone akan lebih bagus nanti kualitas suaranya. Ibu kan hanya menggunakan handphone dan di depan handphone, betul ya Bu ya? Bu Tresna. Tidak menggunakan, saya tahu kualitasnya karena ini tidak menggunakan earphone. Ini saya menggunakan mic dan menyimak menggunakan earphone gitu. Terus juga Bu Wata sudah menggunakan earphone, Bu Wata? Open mic dulu Pak, Bu Wata silakan. Saya pakai laptop, saya backup dengan handphone Pak Hasan. Oke. Jaga-jaga. Ini yang pakai handphone, yang pakai earphone? Yang pakai earphone ini di handphone, Pak. Off cam. Oke. Yang bicara ini laptop tanpa earphone? Iya, Pak. Oke. Laptop tanpa earphone. Jelas ya suara Bu Wata ya? Kualitas suara saya dan Bu Wata bagaimana Bu Tresna? Bagus Pak. Bagus. Baik. Bagus, Ini, jelas. Baik. Ini penting sekali. Kita cek kualitas perangkat kita. Ini penting sekali di H-1 gladiresik kita. Seperti itu. Baik, seperti itu ya Bu Tresna. Jadi jangan kecil hati kalau misalkan saya tidak punya laptop yang ada webcamnya, tidak apa-apa, bisa menggunakan handphone gitu. Menggunakan handphone. Jangan lupa handphonenya kalau menggunakan kamera depan tentu gitu. Jangan lupa dipakai tisu dulu, dibersihin dulu gitu supaya clear lebih jelas gitu. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama Bu Tresna. Silakan yang lain. Boleh. Silakan. Yang lain boleh berinteraksi. Ini Bu Ratu sama suaminya lagi rame nih. Di pinggir-pinggiran ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, silakan Ayah Bunda. Anggota komite, jika ada yang ditanyakan kembali. Ya, Bu Citra tidak apa-apa, Kem. Yang Pak Hasan. boleh? Pak Hasan, boleh nanya lagi? Boleh, silakan. Untuk nada dalam MC di acara Darut Tauhid itu nadanya sama seperti MC pengajian, kajian atau acara-acara resmi, formal gitu. Karena yang saya tahu untuk nada bicaranya kan masing-masing acara itu beda-beda. Betul. Ini semi formal karena memang ada interaksinya. Semi formal. Ini bukan MC DDT tapi MC Sekolah Inspirasi. Jadi nanti dilihat ya. Kalau MC yang di tatap muka tentu harus ada teknik tersendiri. Memang ada artikulasi dan ada mic-nya juga. Tapi tidak terlalu jauh berbeda. Berbeda. Misalkan cara memegang mic-nya begitu kalau menjadi MC di tatap muka nanti
harus apa namanya itu tidak boleh menutupi hidung. Itu kalau memegang mic-nya itu bicara tentang next ke depan tentang gestur ya, tentang gestur gitu. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini bicaranya, tidak boleh kalau misalkan MC tatap muka ya, tidak boleh menutupi bagian mulut. Kalau begini kan nggak enak tuh. Ini kata Bu Nani teh ngomong apa Pak Hasan teh gitu kan. Kan gitu kan. Nah, kata Bu Nini teh kalau begitu. Tapi kalau misalkan di bawah seperti ini kan terlihat tuh wajah saya terlihat. Jadi seperti ini. Jaraknya 3 cm seperti ini dari mic kalau MC tatap muka. Seperti itu. Kalau MC tatap muka seperti ini cara memegangnya. Itu. Nah, artikulasi seperti ini saja, biasa saja, tidak perlu dibuat-buat. Mohon maaf, dibuat istilahnya itu seperti marketing jualan kayak sales call, itu tidak perlu dibuat-buat seperti itu. Halo Ibu, apa kabar? Sehat selalu Bu? Ya, ini kami mau menawarkan produk ya Bu. Itu dilembut-lembutkan seperti itu, tidak seperti itu. Tapi kita semi formal. Jadi memang ada dari sisi pencairan suasananya itu ada juga. Misalkan begini, misalkan Ibu Juleka ya, terima kasih Bu Juleka Rini, Masya Allah, 7D, putranya siapa ya? Oh, diketik di sana, ada putranya itu adalah Fahri Husaini. Terima kasih Bunda Juleka, bundanya Fahri Husaini 7D, Masya Allah. Dari mana Bunda? Gitu. Itu interaksi kan? Itu interaksi, gitu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dipahami ya Bu Tresna, Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, silakan yang lainnya, sahabat semua, jika ada yang ditanyakan kembali. Nah, Bu Juleka. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari Ibu Juleka, yang ingin saya tanyakan adalah materi yang akan disampaikan. Apakah sebagai MC itu sudah menerima materi dari pembicara atau belum? Oh, belum, Bu. Belum menerima, hanya kurikulum vitae yang kita bacakan. Kalau materi kita belum. Berarti kalau kita belum menerima materi tersebut, kita baru tahu isi materi pada saat pelaksanaan acara. Betul. Nah, berarti kan kalau pada saat pelaksanaan acara itu, kita kan ada merangkum. Apa sih pokok pembicaraan dari si pembicara? Kita buat rangkumannya, itu kan biasanya ada yang merangkum di awal, sebelum tanya jawab. Kemudian setelah tanya jawab itu berakhir, kita rangkum lagi kesimpulan dari tanya jawab tersebut. Baik. Nah, itu saya ingin menanyakan, itu kiatnya bagaimana ya? Baik. Siap. Silakan disimak di skrip yang bisa dilihat di Bapak Ibu sahabat semua. Oh, sambutan. Ini. Oh, ini. Ini saya close dulu, saya bold dulu. Ini skrip yang sudah disiapkan. Ini contoh skrip. Saya bold. Selain bold, saya juga warnain jadi warna kuning. Baik, saya share screen lagi. Nah, boleh dilihat ya, Bu Juleka dan sahabat-sahabat semua. Jadi rangkuman ini, gitu ya, rangkuman ini sahabat semua, itu notes-notes yang kita catat begitu. Yang pertama adalah jika narasumber sudah mempunyai poin-poin, gitu yang disampaikan. Misalkan Bunda Evi ya, Bunda Evi. Yang pertama, Ayah Bunda, jadilah pendengar yang baik untuk anak kita. Itu contoh. Yang kedua, Bunda, ini tipsnya. Yang kedua adalah lakukanlah pelukan hangat untuk anak kita. Itu contoh ya, contoh. Oke, baik. Ketika kita close gitu ya, close. Ini closingnya itu selepas apa? Selepas tanya jawab, Bapak Ibu. Nah, selepas tanya jawab. Bagaimana caranya? Ini contoh yang sudah disiapkan di skrip ya. Nah, ini contoh rangkuman. Masya Allah, tabarakallah, pemaparan yang sangat menginspirasi kita semua. Tadi guru kita menasihati kita semua tentang tips agar anak kita soleh. Walaupun jauh di mata, namun dekat di doa. Seperti yang kita simak nih. Nih skripnya itu ya. Tidak ada tulisan
seperti yang kita simak ya. Seperti yang kita simak, yaitu dengan 5 tips, yaitu yakni ada Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi anak kita. Yang kedua, ketika ingat segera berdoa. Yang ketiga, percayakan pada pihak sekolah yang mengurusi. Yang keempat, samakan frekuensi dengan anak kita. Artinya kita pun harus sama-sama belajar dan mengetahui budaya Darut Tauhid seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Evi tadi. Selanjutnya yang kelima, istiqomah bangun malam untuk tahajud dan mendoakan anak kita. Masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sama-sama dan tentu menjadi dorongan yang sangat baik untuk anak kita di pesantren. Itu adalah teknik rangkuman gitu. Jadi jangan sampai rangkuman teh mencatat semua sehingga kita melebihi pemaparan dari narasumber. Rangkuman itu tidak lebih dari 90 detik dan tidak kurang dari 90 detik dan tidak lebih dari 180 detik, tidak lebih dari 3 menit begitu untuk rangkuman itu. Kenapa? Karena hanya menyimpulkan saja, menyimpulkan poin-poin saja. Jadi tidak perlu membaca tadi di 15 menit pertama Bunda Evi menyampaikan ini, enggak gitu. Jadi teknik yang pertama adalah menggunakan poin-poin, mengulang apa yang disampaikan oleh Bunda Evi, oleh narasumber. Terus yang kedua, catatan-catatan saja. Masya Allah tadi poin-poin yang sangat bagus sekali untuk kita aplikasikan. Kami mencatat, baca gitu ya, baca. Jadi jangan sampai melebihi apa yang kita catat gitu. Jadi durasinya tidak lebih dari 180. Lebih ya, 6 kali 3. Iya betul, 180. Tidak lebih dari 3 menit untuk memberikan kesimpulan itu. Begitu Bu Zulaikha. Jadi karena kita spesifik belajar untuk sekolah inspirasi, maka SOP-nya harus kita samakan. Pengulasan itu selepas tanya jawab. Begitu. Nah, seperti itu. Seperti halnya ini draft yang sudah kita buat. Draft ini kan nanti kita coret-coret draftnya itu. Nah, ini saya langsung yang kelima. Istiqomah bangun malam untuk tahajud dan mendoakan anak kita. Masya Allah, itu rangkuman yang kami tulis. Dan tadi juga sudah dipertajam oleh Bunda Evi di sesi tanya jawab. Tentu tidak hanya untuk penanya, tapi untuk kita yang menyimak juga. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Semoga Ustazah dan keluarga senantiasa dalam maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita umumkan siapakah. Nah, itu contoh ya untuk door prize yang sudah disiapkan oleh tim yang di belakang layar. Tim yang di belakang layar adalah tim divisi divisi pendidikan. Seperti itu. Oke. Baik, ada 3 menit lagi sebelum kita ke agenda masing-masing. Ada lagi? Daftarkan diri sahabat semua yang siap mendampingi Bunda Fatih, Bu Wata. Jadi MC hari Minggu. Nanti hari Sabtu cocokin waktunya kita latihan gitu, latihan lagi. Khusus yang 2 orang tersebut gitu. Siapkan. Siapa yang berani? Silakan. Ya harus muslimah lagi. Silakan. Jangan malu-malu, jangan takut-takut, jangan istilahnya tuh aduh saya tidak bisa. Pokoknya kita geladi lagi gitu. Nanti draft yang sudah ada warnanya sudah ada ya, Bu Wata. Yang warna hijau, warna kuning gitu. Sudah ada ya, Bu ya? Harus saya cari lagi, Pak. Oh, baik. Siap. Kalau coretan saya udah ada. Oh, coretan Ibu sudah ada ya. Baik. MC-nya Bu Wata dan teman-teman siapa yang berani tampil kah? Siapa? Tidak apa-apa. Silakan, jangan takut-takut. Nanti dari yang tampil wajahnya sekarang, koreksinya hanya memperbaiki tata letak handphone dan background yang syukur-syukur kalau di laptop ataupun di handphone yang bisa menggunakan backgroundnya virtual, syukur bisa sama dengan Bu Wata. Andai tidak pun nanti Bapak Ibu mencari background yang satu warna di belakang, bukan
bukan warna yang berbeda. Misalkan contoh warna di belakang di rumah warna hijau ya hijau saja. Di punya background warna apa gitu satu warna saja atau di ruang kerja begitu tidak ada masalah. Dan pastikan di belakangnya tidak ada yang lalu lalang gitu. Tidak ada yang lalu lalang jadi harus background yang tidak ada orang yang lalu lalang seperti itu. Silakan, ada yang siap hari Minggu jadi MC? Nanti hari Sabtu kita latihan dulu. Siapa? Atau mau saya langsung tunjuk aja? Nampaknya Bu Tresna berani. Atau Bu Zulekha berani menjerumuskan diri jadi MC langsung. Siapa yang berani? Bu Rinrin ini tahu budaya Darut Tauhid. Beliau memang. Silahkan siapa, saya tidak mau berani tidak memaksa, tapi yang ya Pak Hasan saya siap. Mohon kita latihan bersama lagi. Nanti hari Sabtu latihan bersama lagi, H-1. Itu latihannya adalah langsung ke teknis, cara bicara langsung dan itu on script bacanya. Menjadi MC-nya on script. Atau Bu Nini, kita berikan teladan kepada kelas 7 dari kelas 8 semua. Saya izin berbicara. Mangga Bu Rinrin. Ya, kalau boleh jujur saya juga ikut acara ini biar belajar Pak Hasan. Ya, Karena ikut latihannya. setiap kegiatan di DT saya itu lebih sukanya di balik layar daripada di depan karena ya itu belum berani Pak Hasan. Padahal suami sendiri itu setiap ada acara meeting atau kajian Jumat pagi itu selalu jadi MC di masjid waktu Jumatnya. Cuma saya sendiri belum berani, belum bisa tampil ke depan gitu Pak Hasan. Iya. Suami Bu Rinrin itu tahu saya, hampir dipastikan tahu saya ya. Jadi kalau Bu Rinrin mau, ya kita belajar bersama lagi. Tapi kalau misalkan Pak Hasan mau tapi bentuk bulan depan, ya udah berarti Ahad besok menyimak dulu gitu. Untuk saat ini belum Pak Hasan, ya. Bu Tresna dulu deh kayaknya. Silakan. Saya jujur saja langsung meminta yang hadir di sini untuk mendampingi Bunda Fatih. Karena sudah ada Bunda Fatih yang siap menjadi tandem. Jadi jangan takut-takut gitu. Ya. Bu Tresna, bismillah. Bismillah, kalau gagal di latihan nggak apa-apa ya Pak Hasan. Jadi begini Bu Tresna, slogan kami di Darut Tauhid, kita nih, karena memang kita sudah jadi keluarga Darut Tauhid ya, tidak bisa kita nyebutnya tuh. Jadi lebih baik bercucuran keringat ketika berlatih daripada bercucuran darah ketika perang. Artinya apa? Hari Sabtu udah berkeringat. Ngomong lah udah. Hari Sabtu tuh, ya siapin skripnya. Nanti setelah ini saya share di grup WhatsApp kita, di grup WhatsApp komite. Nanti 2 kuncinya menuju hari Sabtu, Bu Tresna. 1, lihat MC terdahulu, gitu. Nanti saya share sampel MC yang sudah terdahulu. Untuk memudahkan nanti saya share duetnya Bunda Faro sama Umi Rizal. Itu coachingnya bersama saya. Karena ya mohon maaf itu Tadarus Binikmah yang menyiapkan di MC itu selalu bersama saya temannya. Jadi jangan pernah sungkan itu. Bu Tresna, saya izin cek perangkat. Apakah di rumah ada laptop? Maaf. Ada. Oke. Ada Pak. Ada. Hari Sabtu pakai laptop ya Bu. Ada earphone ya Bu? Ada. Oke, siap. Sip. Semua perangkat sudah support. Ya apalagi? Tinggal prung. Gitu. Tinggal prung. Bismillah. Tinggal perang ya. Baik, kita beri applause. Terima kasih Bu Tresna. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Hatur nuhun. Khusus divisi pendidikan ngucapin terima kasih duluan deh. Bu Tresna, terima kasih tadi sudah diapresiasi sama Bu Nini dari divisi pendidikan, diberikan jempol. Jempolnya 4, mau berapa juga terima kasih sudah menerima challenge dari kita semua, dan saya berpositif thinking dan boleh jadi Bu Tresna sudah
dan terbiasa jadi MC di tempat lain, tapi mohon untuk di kita nolkan terlebih dahulu, kita sama-sama belajar bersama supaya budayanya kita samakan, begitu. Terima kasih sahabat semua, betul-betul saya mengapresiasi sekali lagi untuk Bu Tresna dan tidak kalah mengapresiasi juga kepada Ibu Ratu bersama suami, Bu Joleha, Bu Rinrin, Ibu Cynthia, Ibu Kiki, selanjutnya Bu Citra, Ibu Jamila, terima kasih gitu ya, yang sudah menyimak dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi kebaikan untuk kita, keluarga kita, dan terutama agama kita. Dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk hidup kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan kelas 8 lagi bersama kelas 7. Siap-siap Bu Juleha, Bu Rinrin, Bu Ratu siap-siap ya, Bu Jamila, Bu Dokter, Bu Dokter, Bu Kiki, terima kasih. Bu Citra. Baik, terima kasih, kita stop recordingnya.